Oke. Terkait dengan pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan pertemuan ke-12 dengan topik adalah persamaan diferensial homogen. Nah, apa itu sebenarnya persamaan diferensial homogen? Kalau bisa kita lihat ya, bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan yang melibatkan fungsi, misalnya Y, atau satu variabel lainnya adalah misalnya X, dengan keterlibatan dari turunan dari Y ataupun diferensial X dan Y. Contoh, misal kita punya namanya diferensial ini ya, Y atau yang biasa kita sebut dengan orde pertama, ini ya, atau kita biasa sebut dengan diferensial orde pertama ini. Nah, ini adalah turunan ataupun fungsi yang biasa kita ketahui, ya, yang biasa kita ketahui yaitu fungsi X, ya. Ketika fungsi X ini diturunkan ya pada satu kali turunan, maka dia akan menjadi turunan orde pertama ya, ataupun diferensial orde pertama dengan asumsi fungsinya adalah X plus 2Y. Nah, berbeda dengan contoh kedua, yaitu adalah contoh di mana dia melibatkan diferensial orde kedua. Dia melibatkan turunan orde kedua. Oke. Dan ya orde pertama sekaligus. Jadi ada dua, yaitu adalah orde pertama, orde kedua dan orde pertama, serta dengan keterlibatan fungsi lainnya, yaitu adalah tanpa tanpa turunan yang lainnya. Oke. Ya. Nah, lanjutannya adalah kedua contoh ini merupakan salah satu contoh untuk persamaan diferensial ataupun yang melibatkan fungsi, yaitu orde pertama dan orde kedua. Orde dari persamaan diferensial ini merupakan orde dari sebuah turunan tertinggi yang ada di dalam persamaan. Ketika dia turunan pertama, maka dia disebut dengan orde pertama, dan ketika melibatkan orde kedua ataupun turunan kedua, maka dia disebut dengan persamaan diferensial orde kedua. Nah, persamaan diferensial yang solusi dari penyelesaian persamaan diferensial ini yaitu adalah fungsi Y yang merupakan yang berisikan fungsi X dengan syarat yang telah dipenuhi. Contohnya adalah ketika persamaan diferensial untuk turunan Y tertentu dengan fungsi 3X pangkat 2, maka dia punya beberapa solusi. Solusi pertama, ya, kita lihat bahwa dia merupakan ya integral dari fungsi yang ada ya, 3X pangkat 2 ini ketika diintegralkan menjadi X pangkat 3 atau 1/2 plus 1 ya, plus dikali dengan X2 plus 1. Kemudian dia juga kita juga memiliki Y itu dengan ya dengan tambahan konstanta tertentu. Ya. Konstanta tertentu itu bisa minus bisa plus ya. Tergantung jenis konstantanya ya. Secara umum solusinya ketika kita menambahkan persamaan diferensial, maka yang terjadi adalah kita melakukan integral terhadap fungsi yang ada. Jadi ketika tadi dy per dx ya dengan integral 3x pangkat 2, maka yang terjadi adalah untuk y-nya ini kan karena ini turunan ya, atau kita sebut dengan y aksen, maka ini menjadi y, ini menjadi sebuah integral ya dari 3x pangkat 2. Berapa di integralnya? 1/2 plus 1 kali 3x2 plus 1. Ya, atau ini kita keluarkan dulu 3x pangkat 2 ya. Ini sama nih. 3 kali 1/3 kali x pangkat 3. Habis menjadi x pangkat 3. Nah, untuk secara umum maka ini adalah x pangkat 3 plus c ya. Ini bisa minta tolong nanti dengan Mas
Rangga ataupun Mbak Bella untuk bisa admit ya teman-teman yang baru datang. Oke, nah untuk apa ya gambaran umumnya ataupun gambaran awalnya adalah di mana diferensial ini ya untuk solusinya adalah melakukan proses integrasi ataupun integral terhadap fungsi yang ada, gitu ya. Nah, ada dua persamaan diferensial. Pertama adalah ordinary atau yang biasa kita sebut dengan ordinary differential equations atau ODE. Kemudian yang kedua kita punya namanya partial differential equations atau PDE atau persamaan diferensial parsial. Untuk ODE atau ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa, itu persamaan diferensialnya hanya melibatkan satu variabel independen. Ya, hanya melibatkan satu variabel independen. Contohnya turunan order pertama y aksen ya ditambah dengan konstanta ataupun plus 3 ya untuk suatu fungsi tertentu. Sedangkan parsial dia melibatkan lebih dari satu variabel independen. Contohnya ini ada order kedua y aksen y pangkat 2 ditambah dengan 3x pangkat 2 alias ini melibatkan konstanta, ini melibatkan fungsi lainnya, ya, sehingga ada dua buah variabel yang terlibat untuk diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial order pertama itu dapat kita tulis dengan cara ya y aksen sama dengan fungsi tertentu, ya. Untuk mendapatkan fungsi y-nya tadi, untuk dapat maka otomatis untuk mendapatkannya kita integralkan ya, dinaikkan fungsi x tadi, ya. Sama seperti tadi. Nah, contoh, misalnya kita punya turunan y aksen. Ini kan sama dengan y aksen sama dengan 5 sin 2x. Oke. Untuk mendapatkan y-nya, maka kita lakukan integral ya terhadap fungsi tadi 5 sin 2x dx. Ingat ya, 5 ini adalah konstanta sehingga bisa dikeluarkan menjadi 5 integral sin 2x dx. Ya. Nah, ketika kita integralkan, maka kita bisa mendapatkan 5 kali sin, integralnya adalah minus cos. Minus cos 2x. Ya. Plus, ini adalah setengah ya, karena dia turunannya adalah setengah kali minus cos 2x ya. Maka menjadi minus 5 per 2 cos 2x. Plus konstanta, karena ada tambahan tertentu dari bisa plus bisa minus, tergantung konstanta yang memungkinkan. Tapi kalau secara umum, maka dia dituliskan plus C di belakangnya. Sedangkan untuk persamaan diferensial terpisah, kita melibatkan dua buah fungsi, fungsi X dan fungsi G. Ya. Fungsi X ini adalah salah satu fungsi yang mewakili untuk variabel X, sedangkan G ini variabel lain, variabel kedua yang mewakili Y ya. Nah, Y aksen ini bisa berlaku juga untuk minus fungsi X dibagi dengan fungsi Y ya. Penyelesaiannya ya, ini kedua fungsi tersebut ya yang dilakukan penjumlahan itu diintegralkan dan dipisahkan. Jadi fungsi X diintegralkan dan fungsi G diintegralkan lalu dijumlahkan. Itu sama dengan C. Contoh.
Jika kita punya Y aksen itu adalah X pangkat 2 Y, ya. Maka asumsinya, ya, kita punya Y kali Y aksen sama dengan X pangkat 2. Gitu ya. Y kali Y aksen kali X2. Karena Y aksen ini adalah DY per DX, ya. DY per DX. Ketika ini bisa dikali silang, ya. Ini DY, ini juga ada DX-nya. Ini kali silang. Atau kalau secara umumnya, ya, secara runtutnya, ini, ya, sama seperti DY. Ini ya. Ini sama dengan DY per DX X pangkat 2 kali Y. Ini kan dipindahkan ke sini. Ya. Maka menjadi 0 sama dengan X pangkat 2 per Y kali, ini kan kebalikannya ya. Ya, dibagi dengan DY per DX. Gitu ya. 1 per DY per DX. Maka menjadi DY kali Y DX kali X pangkat 2. Sehingga menjadi sama ya, DY kali DY di kemudian ya kemudian dx kali x pangkat 2. Y kali dy, kemudian ini x. Wait. Ini kalau kalau nggak paham nanti silakan diangkat tangan ya. Ini sama dengan dy kali 1 per dx kan gitu. Kemudian sama dengan x pangkat 2 kali 1 per y. Sama ya. Maka yang per ini kita pindahkan ke sebelah. Yang per ini kita pindahkan sebelah. Maka menjadi dy kali y sama dengan x pangkat 2 kali dx. Gitu ya. Ini mungkin paling memudahkan. Nah, sehingga dapatlah untuk dua buah peubah itu dengan hasil y untuk diturunkan, ya, kemudian x pangkat 2 untuk diturunkan. Nah, tapi kita bisa gabungkan menjadi seperti ini. Ya, kita gabungkan menjadi y dy minus x pangkat 2 dx sama dengan 0. Karena ini dipindah ke ruas sebelah. Nah, setelah ini, yang dilakukan tetap sama, melakukan integral terhadap setiap fungsi y dy dikurangi integral x dx sama dengan konstanta tertentu. Kita bisa dapatkan bahwa ini adalah setengah y pangkat 2 minus 1/3 x pangkat 3 sama dengan konstanta. Ya, lalu kita lihat, kita bisa gabungkan ya, bahwa ini dibolak-balikan saja. Setengah ya y kuadrat sama dengan c plus 1/3 x pangkat 3. Kan gitu. Lalu kita pindahkan setengahnya, pindah ke sebelah sana. Menjadi 2 kali c ya plus 1/3 x pangkat 3. Menjadi 2c plus 2/3 x pangkat 3. Karena ini y kuadrat, maka y-nya adalah akar dari sini. Ya, 2c plus 2/3 kali x pangkat 3. Gitu ya, atau bisa kebalikannya. Nah, sehingga diperoleh inilah. Nah. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, ya. Atau mau dicatat terlebih dahulu, silakan.
Tes suara saya ada terdengar ya, teman-teman ya? Dengeran, Mbak. Ya, sip. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Mas Rangga dan teman-teman? Mbak Bella? Mbak Zakia? Biasanya di depan-depan tuh Mbak Zakia nih. Saya lupa banget hari ini ya. Wah, Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak, sepertinya. Oke, good. Nggak. Oke. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Kalau misalnya dari fungsi Y tadi ya, untuk hasil yang tadi kita peroleh adalah Y sama dengan akar 2/3 X pangkat 3 plus 2C, itu ada nilai awalnya atau Y-nya, Y awalnya atau Y sama dengan nolnya itu adalah 2, maka ketika kita asumsikan ya, ini Y pangkat Y dengan isi 0 itu yang ada apa namanya? Nilai X-nya kita isikan dengan 0, maka menjadi 2/3 dikali dengan 0 pangkat 3 plus 2C. Nah, di sini ya, di sini dilakukan biasa pengkalian biasa sehingga ini menjadi 0 ya plus 2C alias kita dapatkan Y 0-nya adalah Y 0 sama dengan akar 2C. Nah, tapi karena kita dapatkan nilai awalnya adalah Y0 adalah sama dengan 2, maka di sini otomatis Y0-nya kita gantikan dengan 2C. Akar 2C kita bandingkan dengan hasilnya yang sudah diperoleh, yaitu adalah 2. Ya. Y0 yang kita peroleh tadi dari hasil penyelesaian persamaan diferensial tadi, itu adalah akar 2C. Kita bandingkan dengan nilai yang sudah diketahui. Nilai Y0 itu adalah tepat sama dengan 2. Kalau kita asumsikan di sini ya. Ya, ini 1, ini 0, ini 2. Maka Y0 ya, itu adalah tepat sama dengan 2. Jadi mau dia berapapun nilainya ya, dia adalah tepat sama dengan 2. Y0 kita ketahui adalah akar 2C. Nah, sedangkan Y0 itu sudah ditetapkan nilainya adalah 2. 2 sama dengan akar 2C. Tinggal kita kalikan untuk bisa mendapatkan konstantanya berapa. Kita pindahkan akarnya ya, alias 2 sama dengan 2C pangkat setengah ya. Kita pindahkan menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 2C. 4 sama dengan C, 2C ya. Lalu C-nya adalah 4/2 alias 2. C-nya adalah 2. Nah, dengan persamaan diferensial tadi, 2/3 X pangkat 3 plus 2C, kita bisa dapatkan ini adalah sebagai 2. Maka diasumsikan adalah 2/3 ya, X pangkat 3 plus 2 kali 2, yaitu adalah 4. Maka kita dapatkan solusinya adalah Y sama dengan 2/3 X pangkat 3 plus 4. Gitu ya.
Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Is more way better. Oke, no. Oke. Nah, persamaan ya, gimana Mas Ilham? Halo, Mas Ilham. Pencet Pak. Maaf. Ya. Persamaan diferensial lainnya. Halo. Ya, gimana Mas Ilham? Ngomong error. Error Pak, bentar Pak. Ini layar saya. Oke. Ya, persamaan diferensial lainnya adalah persamaan diferensial dengan linear order pertama, alias kita memiliki persamaan dengan bentuk y aksen plus p ya x y dengan keterlibatan fungsi lainnya adalah q. Nah, p dan q di sini adalah fungsi dengan variabel yang sama adalah variabel x ya. Kita bisa lihat bahwa p dan q ini adalah fungsi dengan variabel x. Sini punya variabel, dan ini punya variabel. Contoh, misalnya kita punya y aksen plus 5xy sama dengan 7x pangkat 2. Di sini 5 ini adalah bagian dari fungsi lainnya. Itu adalah p ya. Untuk px-nya adalah 5x. Ya. 5x ini adalah bagian dari fungsi px. Sedangkan 7x pangkat 2 ini adalah qx. Gitu ya. Nah, ketika kita mencarinya sama, kita akan menggunakan faktor yang akan mengintegralkan dari persamaan yang sudah dimiliki dengan mengalihkan kedua sisi dengan menambahkan mu ya ditambahnya. Sehingga menjadi ya mu ya dikali dengan dy per dx atau y aksen ditambah dengan mu py sama dengan mu q. Ini adalah mu di sini asumsinya adalah e pangkat integral terhadap p ya yang diturunkan. P dx sehingga didapatkan polanya adalah y sama dengan seper mu ya diintegralkan terhadap mu dari q dx gitu ya. Ini hasil apa namanya otak-atik di sini. Bisa dilihat kan ini kan mu sama ya. Maka kita keluarkan mu-nya lalu dikali dengan dy per dx ditambah dengan py sama dengan mu q ya. Nah, ini sama dengan ketika kita mendapatkan y-nya ya. Kita pindahkan dulu mu-nya dy per dx plus py mu q dibagi dengan mu. Ya, habis sama dengan q. Maka dx per dy bisa kita lihat ya di sini dy per dx itu bisa kita pindahkan py-nya ke sini menjadi py ya. Lalu dy-nya itu kita bisa D-nya kita bisa pindahkan, kita bisa berubah menjadi Q PY ya dikali dengan DX. Ya. Lalu Y aksennya adalah Y-nya adalah integral dari ya seper mu. Ini adalah mu Q ya. Mu Q dx seper mu Q sama
dan sepermu. Sepermu mu Q, oke. Dan wait. B-nya kemana ya? Oh, karena dipangkatkan ya. Ya, benar ya. Saya ulangi lagi. Oke, mu ya di sini nanti ketika kita ubah ya, mu dy per dx plus py sama dengan mu q ya. Nah, di sini ketika kita pindahkan ya, y-nya menjadi dy per dx ini menjadi seper mu dikali mu q. Ya, ketika kita mau integralkan menjadi y sama dengan integral seper mu q dx. Di sini asumsinya berarti disamakan dengan konstanta ya. Maka konstantanya bisa kita keluarkan seper mu ya integral terhadap mu q dx. Sama ya. Nah, berapa nilai mu-nya? Nilai mu adalah e ya dipangkatkan integral dari p dx ya. Asumsinya adalah integral dari p dx. Nah, contoh, misal kita punya persamaan dy per dx plus y per x sama dengan 5. Kita definisikan dulu ya di sini. dy per dx plus seper x ya. Oke, kemudian berarti ini sebentar, seper x ini berarti 1 ini ya. Iya, benar, 1 per x ya sama dengan 5. Maka ini adalah kita definisikan sebagai p dan ini kita definisikan sebagai q. Ya. Untuk nilai mu-nya berapa? Nilai mu itu adalah e pangkat dari integral terhadap p x ya, dx ya. Maka mu-nya adalah e pangkat dari integral p seper x dx. Berapa integralnya? Adalah e ln x. Integral seper x itu tetap adalah ln x. Maka menjadi e pangkat ln x adalah sama dengan x ya. Karena berapapun e pangkat ln x itu akan menjadi ln x, si x sendiri. Maka asumsinya adalah x ya. Kita peroleh adalah e pangkat ln x atau sama dengan x. Sehingga y-nya adalah kita peroleh dari rumus yang sebelumnya, y seper mu, y sama dengan 1 per mu integral terhadap mu q dx. Mu-nya tadi sudah dapat 1 per x. Integral terhadap mu dari q. Q-nya adalah 5. Mu-nya adalah x, Q-nya adalah 5. Lalu dx. Maka kita dapatkan seper x integral terhadap 5x dx. Karena ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan 5 kali seper x integral terhadap x dx. 5 per x kali integralnya adalah seper 2 x pangkat 2 plus c. Maka menjadi 5 per 2 ya. Di sini x-nya bisa kita bagi langsung ya. Menjadi 5 per 2 x plus c. Ya. Kalau kita dapatkan y-nya adalah 5 per 2 x plus c. Oke, sampai sini mungkin ada yang bertanyakan dulu.
Ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau enggak, silakan kalau mau dicatat terlebih dahulu. Apa tadi, Pak? Gimana, Mas? Tadi silakan, kurang kedengaran. Kenapa, Mas? Yang mana, Mas? Gak apa-apa, Pak. Gak jadi. Beneran ini. Oke, lanjut ya. Untuk persamaan diferensial lanjutannya adalah persamaan diferensial homogen. Dikatakan homogen karena dia berderajat n, ya. Jika kita bisa lihat pada fungsi f x y, ya, dikatakan homogen ketika dia berderajat n, ya. Persamaan diferensial dalam bentuk m x y untuk turunan dx, ya, dan n, ya, untuk xy dengan turunan dy itu sama dengan 0, maka bisa dikatakan mxy dan nxy adalah homogen pada derajat yang sama. Asumsinya adalah ini adalah derajatnya 1, ya. Nah, n-nya adalah 1. Penyelesaian untuk persamaan diferensial homogen yaitu dengan cara melakukan substitusi. Kita akan melibatkan namanya adalah y sama dengan v kali x. Semuanya diturunkan menjadi, ingat ya, v kali x ini turunan yang kemarin kita lakukan adalah v aksen kali x ditambah v x aksen, ya. Turunan terhadap perkalian adalah y aksen sama dengan v aksen x, ya, dikali ditambah dengan x aksen y. Berapa ya? Ya. X aksen kali v. Ini ya. V aksen kali v, v aksen kali x ditambah v kali x aksen. Maka menjadi x kali dv plus v dx ini sama, ya. Sehingga persamaannya menjadi separable terhadap variabel v dan x. Contoh ketika punya fungsi, ya, 2x kali y untuk turunan dy dan untuk turunan x yaitu adalah x pangkat 2 minus y pangkat 2. Asumsinya ini adalah keterlibatan dari m dan n. Ini adalah m-nya. Ini adalah n-nya, ya. Ini untuk m-nya, ini adalah n-nya. Maka kita akan ubah dalam bentuk m plus n sama dengan 0, ya. Asumsinya kita bisa ubah menjadi 2xy dy sama dengan x pangkat 2 minus y pangkat 2 dx. Ya, ini soal. Kita pindah pindah ke sebelah sana menjadi minus, ya. Minus x pangkat 2 minus y pangkat 2 dx sama dengan 0. Lalu kita selesaikan rumusnya menjadi, ya, y pangkat 2 minus x pangkat 2 dx, ya, plus 2xy dy. Kenapa bisa berubah, Pak? Ya, ingat ya, ini pengkalian. Minus x pangkat 2, yaitu sama dengan minus x pangkat 2. Minus x kali minus y pangkat 2 adalah plus y pangkat 2. Asumsinya, ya, ini sama dengan y pangkat 2 minus x pangkat 2. Nah, ini kenapa dia berubah, ya. Lalu yang kedua, yang pertama setelah kita ubah bentuknya menjadi m plus n, kita lakukan perubahan lagi, kita lakukan pengecekan apakah dia homogen atau tidak. Dengan cara kita melibatkan m dan n tadi. M-nya adalah,
ini ya menjadi Y pangkat 2 minus X. Y pangkat 2 minus X ya. Ini kita asumsikan sebagai M. Maka untuk M dengan delta X ya dan delta Y itu dengan pangkat tertentu terhadap M, maka menjadi delta Y pangkat 2 minus delta X pangkat 2. Oke. Sama dengan delta N. Kok delta ini? Ini adalah gamma ya. Apa sih ini? Kok delta? Delta tuh gini ya. Ya, lambda ya. Sorry. Lambda M untuk lambda X ya. Kemudian koma lambda Y sama dengan lambda pangkat N ya. Untuk M dengan fungsi X, Y ya. Itu menjadi lambda Y pangkat 2 dikurangi lambda X pangkat 2 sama dengan lambda N dengan fungsi yang sudah kita peroleh adalah Y pangkat 2 minus X pangkat 2. Maka ketika kita menjadikan kita melihatnya menjadi apa namanya? Pangkat 2 ya, kita lihat di sini menjadi lambda pangkat 2 dikali dengan Y pangkat 2 minus X pangkat 2 ya. Ini sebenarnya asumsinya gini sih ya. Karena ini sudah bisa dipastikan ini adalah kepangkatan 2, maka ini N-nya adalah 2 gitu ya. Ini kok ribet banget sih sampai lambda pangkat 2 dan sebagainya ini. Ya, kemudian lambda M lambda N ya, kemudian untuk M Y pangkat 2 minus X pangkat 2 ini menjadi lambda Y pangkat 2 minus lambda 2. Oke, lambda 2 lambda 2 Y pangkat 2 minus lambda 2 X pangkat 2. Gitu ya. Oh, beda. Kemudian lambda N untuk Y pangkat 2, X pangkat 2. Oh, gini teman-teman ya. Kan ini lambdanya sama, maka kita keluarkan Y pangkat 2 minus X pangkat 2. Dan ini lambda N untuk Y pangkat 2, X pangkat 2. Maka kan ini apa sih ini perbandingan, maka bisa kita peroleh ya. Ini adalah lambda pangkat 2 dan lambda pangkat N dengan N-nya adalah sama dengan 2. Ya, betul. Kemudian ini juga sama untuk N ya. Apakah N XY itu sama dengan 2XY ya. 2XY yang sudah kita peroleh dari awal ya. M dan N ya. Berarti ini keliru tadi ya. Nah, untuk N-nya apakah sama dengan 2XY? Maka asumsinya N-nya ya, kita cek lagi N terhadap lambda X dan lambda Y. Untuk lambda N, lambda kepangkatan tertentu, dikali dengan N ya, X Y ya, sama dengan 2 ya, karena N-nya adalah 2XY. Berarti N sama ini adalah kita gantikan menjadi 2. Lambda X dikalikan dengan lambda Y ya, sama dengan lambda N dikalikan dengan 2XY. Ini teman-teman ngerti nggak ya sampai sini? Saya kok nggak dapat feedback ya. Semoga paham sih. Kalau nggak nanti tanya aja dulu ya. Kemudian lambda pangkat 2 dikalikan 2XY sama dengan lambda N kali 2XY. Karena ini sama, maka menjadi N-nya adalah sama dengan 2.
Sampai sini, mau tanya dulu nggak? Enggak, Pak. Wah, subhanallah, keren banget ini. Memang kalian sudah belajar ya. Karena memang saya tadinya kayaknya ada pretest ya. Ya. Oke. Good. Sehingga keduanya memiliki derajat yang sama adalah homogen terhadap derajat 2. Ya. Oke. Wah, enak nih saya tinggal jelasinnya. Nggak pakai beban ini. Kemudian, karena 2xy terhadap dy sama dengan x pangkat 2 minus y pangkat 2 dx merupakan diferensial homogen derajat 2, maka penyelesaiannya adalah substitusi terhadap y sama dengan vx dan dy-nya atau turunannya menjadi x dv plus v dx. Tinggal kita masukkan nih, ya. Dua x ya kali y ya atau vx. Kemudian untuk dy-nya adalah x dv plus v dx ya. Maka menjadi x pangkat 2 minus ini. Y-nya kita gantikan langsung menjadi vx kuadrat ya. Untuk dx. Jadi ini untuk nilai y-nya kita langsung isi, dy-nya juga langsung kita isi. Sehingga menjadi persamaannya 2x vx ya. Ini adalah y penggantinya. Ini adalah dy. Lalu ini x pangkat 2, ini adalah y pangkat 2. Itu ya. Lalu kita jumlahkan 2vx pangkat 3 dv ya ditambah dengan 2v pangkat 2 kali x pangkat 2 dx, kemudian x pangkat 2 dx ya minus v pangkat 2 x pangkat 2 dx. Lalu kita samakan ya 2vx kali dv plus 2v kuadrat dx sama dengan dx minus v kuadrat dx. Ya, kita selesaikan aja persamaannya. Lalu kita perolehkan hasilnya 2vx dv sama dengan dx minus 3v kuadrat dx ya. Dan kita peroleh hasil akhirnya adalah 2vx dv sama dengan 1 minus 3v kuadrat dx. Nah, hasilnya ketika kita pindahkan ya, ini kan kita bisa pindahkan tuh ke sini. Ya. Menjadi 2v ya x per 2xv dv kemudian dibagi dengan 1 minus 3v kuadrat dx ya. Asumsikan dx-nya di sini. Ini kali dv. Lalu kita pindahkan dv-nya ke sini. Ya. Dan kita pindahkan x-nya. Kita pindahkan x-nya ke sini. Menjadi 2v dv dengan 1/3 v untuk 1/x dx. Kita samakan turunannya sehingga menjadi 2v dibagi dengan 1/3v kuadrat kali dv. Sama dengan 1/x. Sehingga menjadi 2v per 1 min 3v kuadrat dv minus 1/x. 1/x dx ya. Sama dengan 0. Maka kita bisa selesaikan ya dengan SDE ataupun parsial ya, partial differential equations dengan ini masing-masing diintegralkan ya menjadi integral terhadap 2v dibagi dengan 1 minus 3v kuadrat untuk dv minus dengan fungsi lainnya adalah 1/x dx ya diintegralkan sama dengan c. Ini adalah bentuk umum. Maka kita peroleh ya hasilnya adalah hasil penjumlahan tadi 2v kemudian dibagi dengan 1 minus 3v kuadrat. Ini kalian selesaikan dulu. Maka kita peroleh hasilnya adalah minus 1/3 ln
untuk integral dari 1 minus 3V kuadrat. Ini bisa kalian keluarkan dulu ya. Karena menjadi 2V ya. Kemudian dibagi 1/3 V kuadrat. Itu bisa juga. Ini karena ini konstanta. Lalu kita lihat menjadi minus /3 ln ya. Untuk fungsi 1 minus 3V kuadrat dikurangi dengan ln X ya. Karena integral dari 1/X adalah ln X. Begitu juga bisa asumsikan adalah 1/2X diintegralkan ini bisa sama dengan menjadi ln 2X ya. Atau integral 1/X itu sama dengan ln X gitu ya. Berarti kalau integral V 1/3 1 minus 3V kuadrat dV ini kan sama dengan integral V dikali dengan 1/1 minus 3V kuadrat dV ya. Ya nggak sih? Ya, nggak ya? Duanya asumsinya kita keluarkan dulu karena sudah menjadi konstanta. Nah, maka asumsinya adalah menjadi 2 kali integral V kali 1/1 ini bisa menjadi ini kan jadi 1/1 ya. 1/2 V kuadrat 2 dikali dengan ln 1 minus 3V kuadrat. Tuh teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita substitusikan kembali dengan V ya. Itu adalah V sama dengan Y/X. Maka minus 1/3 tadi ln V-nya kita ganti dengan ini. V-nya kita ganti dengan ini. 1 minus 3 V-nya kita ganti dengan Y/X pangkat 2. Dikurangi ln X sama dengan ln C. Hasilnya adalah asumsinya adalah gini ya, minus 1/3 ln dikali dengan 1 minus 3 Y/X pangkat 2 minus ln X sama dengan ln C. Itu untuk persamaan diferensial homogen ya. Kita pertama ubah dalam bentuk M plus N tadi. Kemudian yang kedua kita cek homogen atau tidak. Lalu yang ketiga kita selesaikan ya persamaannya dengan menambahkan substitusi dari Y sama dengan Vx. Lalu kita selesaikan persamaan diferensialnya ya yang ketiga. Lalu substitusikan kembali dengan V sama dengan Y/X. Asumsinya V-nya sudah tidak ada lagi ya. Maka tinggal Y dan X saja ya. Kemudian untuk persamaan diferensial kedua, itu sama. Persamaan diferensial kedua ini sama dengan bentuk yang lalu, ya untuk diferensial, di mana Y pangkat 2 sama dengan Fx, lalu Y turunan kedua, integral diferensial kedua atau orde kedua, itu sama dengan Fx, Y aksen. Ini satu sama dengan Y, orde kedua itu sama dengan Fy, atau Y orde kedua itu ditambah PY plus QY itu sama dengan R ya. Sehingga untuk persamaan diferensial linear itu bisa menjadi PX untuk Y orde kedua ditambahkan QX dengan Y aksen PX dikali dengan Y orde kedua, diferensial orde kedua, lalu QX dikali dengan Y aksen plus RX kali Y.
Jadi ini orde kedua, diferensial orde kedua, orde pertama, ini orde ke-0. Sama dengan Gx. Di mana Px, Qx, Rx, dan Gx ini adalah fungsi dari sebuah variabel. Jika Gx-nya tepat sama dengan 0, maka dia disebut dengan persamaan diferensial homogen terhadap orde kedua. Ya. Jika ini tepat sama dengan 0, maka dia disebut dengan persamaan diferensial homogen orde kedua. Jika dia tidak sama dengan 0, ya berapapun itu 1 sampai dengan tak hingga, ini maka menjadi persamaan diferensial tak homogen orde kedua. Nah, penyelesaiannya nantinya akan mengikuti aturan-aturan yang sudah kita tentukan ini. Jika persamaannya memiliki karakteristik ya, akarnya itu merupakan bilangan real yang berbeda, yaitu adalah M1 ya, gradien 1 dan gradien 2 ini. Maka penyelesaian menjadi Y sama dengan konstanta 1 ya, dikali dengan E pangkat M1X dan C pangkat C2 itu menjadi E pangkat M2X, alias kita mengulangi ya C1 dan C2. Lalu ketika aturan kedua adalah jika persamaannya yang memiliki karakteristik akarnya itu adalah merupakan bilangan real yang sama. M1-nya sama dengan M2 sama dengan M. Maka menjadi C1E, MX-nya sama, M-nya sama ya. Yang beda adalah persamaan kedua menjadi C2X. Kemudian jika dia memiliki kesamaan lambdanya adalah A plus minus BJ, ya, maka penyelesaiannya menjadi Y seperti ini. E pangkat AX dikali dengan C1 kali cos BX plus C2 kali sin BX. Solusi dari persamaan diferensial ini ya, maka kita bisa peroleh ya Y pangkat 2 ataupun diferensial dari Y orde kedua plus 4 Y orde pertama plus 3 Y sama dengan 0. Maka kita lihat dulu nih, dia masuk mana nih? M1 dan M2. Kemudian kita lihat lagi, ini ada kemungkinan ini ya. Misalkan Y-nya adalah CEMX ya, maka menjadi CME-MX ya. Ini menjadi karakteristiknya ya. Ini menjadi berbeda ya. C pangkat E ini kita lihat sini karakteristiknya M1, M2 atau M1 sama dengan M2. Halo? Ya, Mas? Halo? Gimana, Mas? Oke. Kita misalkan aja untuk persamaan Y-nya ini, kita asumsikan C konstanta tertentu dikali dengan E pangkat MX dengan DY-nya adalah asumsinya adalah C ME ya, konstanta dikali dengan ME dipangkatkan dengan MX. Untuk orde kedua adalah C M pangkat 2 dikali dengan E MX ya. Lalu kita substitusikan hasilnya ya. Y pangkat 2 yaitu adalah C ya, atau ini konstantanya tidak ada ya, maka menjadi M2 konstantanya kita masukkan C kali E MX. Lalu yang 2 adalah DY per DX itu menjadi CME MX ya, alias 4 kali M kali CE MX. Lalu yang ketiga Y-nya itu menjadi 3 kali CE pangkat MX. Nah, ini kita bisa substitusikan dan kita selesaikan persamaan karakteristiknya. Karena ini sama, ya kita asumsikan ini dicoret ya, tidak perlu ada. Menjadi M pangkat 2 plus M plus 4M plus 3. Alias kalau kita faktorialkan, ini menjadi M pangkat ya M minus M plus 3 dikali M plus 1. Gitu ya. Maka menjadi M-nya adalah minus 3, M-nya menjadi M minus 1. Maka didapatkan dua solusi ya.
Solusi pertama adalah CE, ya. M-nya adalah minus 3, jadi minus 3X, atau CE yang minus 1. Nah, minus 1X. Karena akarnya adalah bilangan real yang berbeda, maka solusi umumnya menjadi ini ya, karena M1-nya tidak sama dengan M2. M1 dan M2, maka menjadi sini. Ya. C1 kali E pangkat minus 3, X plus C2 kali E pangkat minus X. Karena M1 tidak sama dengan M2, maka menjadi aturan pertama. Nah, ini tinggal latihan. Ya. Sampai sini mau ditanyakan dulu nggak? Mbak, Mas? Belum, Pak. Wah, subhanallah, keren banget ini. Dari tadi nggak ada pertanyaan. Sip. Kalau begitu, cukup ya. Untuk pertemuan ini, kita selesaikan dengan latihan. Silakan teman-teman, tambahkan latihan 1 dan latihan 2. Sebagai post-testnya. Ini nanti maksimal kita tunggu besok, ya. Besok hari, jam 12 ya. Sebelum Jumatan. Gitu ya. Oke. Iya. Gimana, Mbak? Tugasnya dikumpulin di mana, Pak? Ditunggu dulu dong. Itu kan ada tambahan, Mbak. Tenang. Besok jam 12, ini kita kumpulkan di Google Form. Ini sudah saya siapkan. Plus nanti ada satu tambahan sebenarnya persamaan diferensial tak homogen. Cuma karena waktunya tidak memungkinkan ya. Ini sudah jam berapa ini? 17.37 ya. Nah, ini gimana caranya? Kita tidak usah sampai sini ya nanti ujiannya. Sampai dengan persamaan homogen saja. Karena tak homogen kita tidak bisa selesaikan langsung secara langsung ya. Atau nanti gini aja, atau kita buatkan secara virtual aja. Gitu. Saya share videonya aja ya. Untuk yang kedua ya. Baik, Pak. Oke. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Oke, untuk absensi saya asumsikan semuanya masuk ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.